A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin wa insyaallah ta'ala minal aminin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tiada kata yang lebih indah bila dibandingkan dengan alhamdulillah. Sebagai untayan kata terima kasih kita kepada Allah, karena di saat ini Allah Ta'ala masih memberikan kekuatan. Begitu banyak nikmat, diantaranya nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat berkumpul di rumah Allah untuk hadir menjalankan perintahnya, yaitu menjalankan sholat maghrib secara berjamaah, plus kita ikuti dengan hadir ke dalam majlis-majlis. Salawat dan salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita harapkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang akan memperoleh syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu, ada ibu-ibu dalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada di tanggal 10 atau 11 bulan Sya'ban. Ya Pak, bulan Sya'ban. Berarti nggak sampai 20 hari lagi, atau kurang lebih 20 hari lagi kita sudah masuk di bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Tapi sebelum sampai ke bulan suci Ramadan, beberapa hari lagi kita akan sampai di satu hari, satu malam yang diagungkan di dalam Islam, yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ini disebutkan sebagian riwayat, meskipun di sana terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa ada satu malam di setiap tahunnya yang dipilih oleh Allah menjadi malam yang akan dijadikan penentu rizki, kematian, segala sesuatu yang kita lakukan untuk satu tahun ke depan yang akan datang. Sebagian ulama mengatakan bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, dan itu adalah pendapat yang mu'tamad. Tapi pendapat yang kedua, sebagian ulama mengatakan bahwa malam itu jatuhnya adalah tepat pada malam nisfu Sya'ban, atau dalam tanggal yang lebih jelasnya adalah malam ke-15 daripada bulan Sya'ban. Di sana ada beberapa amalan yang diajarkan oleh para ulama kita, yang selalu diamalkan dari tahun ke tahun, dari mulai itu mereka ketahui sampai hari ini diijazahkan dan terus diajarkan kepada para muridnya, bahwa di malam nisfu Sya'ban dianjurkan kepada kita untuk membaca surah Yasin sebanyak 3 kali. Bacaan yang pertama diniatkan litulil umur, untuk supaya diberikan umur yang panjang, ma'al afiyah. Bacaan yang kedua diniatkan untuk supaya dihindarkan dari bala bencana yang akan terjadi di tahun yang akan datang. Di bacaan yang ketiga diniatkan untuk supaya dilapangkan rezekinya, supaya kita bisa istighna'an anin nas, tidak meminta-minta dan tidak membutuhkan, mengharapkan pemberian dari orang lain. Itu bagus, dianjurkan untuk diamalkan pada malam nisfu Sya'ban. Tahun lalu ketepatan malam nisfu Sya'ban itu jatuhnya malam Senin tahun lalu. Jadi kita pas ada pengajian di Bahbayu, setelah maghrib kita baca sama-sama dengan jamaah
kemudian tutup dengan doa. Setelah Isya baru kita lanjut kajian rutin yang biasa diadakan. Jadi tinggal berapa hari lagi itu? Kurang lebih tinggal 3 atau 4 malam lagi kita akan masuk di malam nisfu Sya'ban. Hadirin orang-orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian fikih kita mengenai masalah babus shaum, bab puasa. Kita sudah membahas tentang syarat wajibnya puasa. Kita juga sudah bahas tentang syarat sehat, syurutus sehat, syarat sahnya berpuasa. Sekarang kita masuk pada malam hari ini pembahasan tentang arkanus shaum, rukunnya puasa. Sebagaimana sholat itu ada arkanus sholat, ada rukunnya sholat. Supaya sah sholat kita, supaya dikatakan sholat harus mengerjakan rukun-rukunnya seperti berdiri, ruku dan lain sebagainya. Puasa juga ada rukun yang harus kita kerjakan supaya kita dikatakan orang yang berpuasa. Ada berapa rukunnya? Rukunnya ada 3. Yang pertama adalah niyatun lailan likulli yaumin fil fardhi. Wajib kita berniat setiap malam. Setiap malam berniat untuk melaksanakan puasa fardu. Puasa wajib itu harus ada tabyitun niyah. Dari malam hari kita sudah harus meniatkan. Nanti yang sering kita kerjakan selesai sholat tarawih kita sama-sama baca apa itu, Pak? Nawaitu shauma ghadin ila akhirih. Tapi niat itu tidak harus dilaksanakan selesai tarawih. Bahkan selesai berbuka, habis kita buka, makan, alhamdulillah, baru kita baca apa kalau habis berbuka? Allahumma laka sumtu ila akhirih. Kita niat saat itu sudah bisa untuk niat supaya kita puasa di esok. Jadi niatnya lailan itu batas kita niat dari mana? Kita boleh dari mulai terbenam matahari sampai sebelum terbitnya fajar. Kalau tadi tarawih lupa niat, pulang duluan sebelum selesai doa nih kan. Bangun sahur, belum niat, masih bisa niat, masih bisa. Sebelum terbit fajar, itulah waktu niat di dalam melaksanakan puasa fardu. Puasa fardu itu bukan hanya puasa Ramadan, puasa kafarah misalnya. Di siang hari Ramadan tahun lalu misalnya dia mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan, wajib bayar kafarah, wajib kena kafaratul udmah. Yang pertama dia wajib bebaskan seorang budak. Gak ada budak lagi, gak mampu, maka dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Karena gak sabar nahan 1 hari, gak sabar nunggu malam, akhirnya dapat hukuman puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, puasa itu wajib, dia juga wajib memasang niatnya dari malam. Atau puasa yang dinazarkan. Misal bapak punya hajat, ya Rob, aku bernazar ya, kalau ikanku ini nanti panen tembus 2 miliar misalnya. Pernah itu? Belum? Insya Allah beriring dekat. Kalau nazar seperti itu misalnya, ini kalau panen kolam ini tembus 2 miliar, ya Allah aku bernazar bakal puasa 3 hari misalnya. Dia mau menjalankan tembus 2 miliar, sekarang mau bayar nazarnya, wajib berniat dari malam. Setiap puasa fardu, baik fardu karena Ramadan atau karena nazar atau kafarah, wajib memasang niat dari malam sebelum terbitnya fajar. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu nggak wajib niat dari malam. Ada yang sering puasa sunnah, Pak ya? Ada yang pernah lah, paling nggak, meskipun nggak ada. Puasa sunnah nggak wajib niat dari malam. Misal mau puasa Senin Kamis, ini hari Senin tadi kan, malam dia nggak niat, nggak sahur. Pas Senin nanya sarapan, ternyata istri nggak masak. Daripada nggak makan, nggak puasa, udah niat puasa aja, sah nggak? Sah, pasang niat. Batas waktunya sebelum matahari sampai di atas kepala, sebelum tergelincir matahari. Sebelum matahari tergelincir, sebelum masuk waktu zuhur, maka itu kita masih diperbolehkan untuk niat puasa. Boleh, sah puasanya. Dengan syarat dari mulai terbit fajar sampai kita niat, kita belum melaksanakan sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Beda dari habis subuh ini jam 7 sarapan, jam 10 dari malam ngaji, puasa sunnah bisa niat sebelum zuhur. Niat puasa nggak sah puasa.
Jelas kan? Maka kalau puasa sunnah nggak wajib niatnya dari malam, boleh niatnya siang. Kenapa? Jelaskan dalam satu riwayat Nabi itu kalau pagi nanya sama istrinya ada nggak futur sarapan, istrinya bilang nggak ada, Nabi bakal bilang kalau nggak ada idan asum, kalau gitu aku akan berpuasa di hari ini. Maka puasa sunnah boleh dikerjakan niatnya itu di siang hari sebelum masuknya waktu zuhur. Itu dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Berbeda dengan mazhabnya Imam Hanafi. Kita kan nggak ada Hanafi. Ada barangkali Bapak Hanafi kan? Syafi'i maksudnya. Kalau mazhab Imam Hanafi kebalik ini Pak. Puasa fardu dia boleh niatnya siang hari sampai waktu sebelum masuknya waktu zuhur. Tapi kalau puasa sunnah wajib niatnya dari malam. Apa alasannya? Alasan daripada mazhab Imam Abu Hanifah adalah karena puasa wajib itu kan yatawajjah alaina wujub. Memang udah kewajiban ke atas kita untuk puasa. Jadi meskipun nggak ada niat ya udah tinggal niat di siang hari. Beda dengan puasa sunnah. Kita kan nggak harus menjalankannya. Jadi kalau kita mau melaksanakannya harus ada niat dari malam sebelum terbitnya fajar. Itu jadi perbedaan pendapat. Tapi dalam mazhab kita yang wajib niat malam adalah puasa fardu. Itu rukun yang pertama, harus ada niat kalau mau puasa. Kalau nggak ada niat nggak sah puasanya. Timbul pertanyaan, lah kalau lupa gimana ya? Tadi malam waktu buka ada mie caos, ya, apa lagi? Ada ada sate padang, ada sate padang, ada cendol, apa lagi? Banyak ini. Ada kolak, kelata, jamu. Masa ada orang buka puasa pakai jamu? Nggak ada. Jelas lah ya. Lupa dia nggak niat di situ. Nantilah niatnya makan dulu. Nih kalau niat sekarang keduluan orang kan buka berjamaah semua dia mah. Sholat tarawih belum niat bersama dia pulang kekenyangan. Pulang duluan. Waktu sahur makan juga makan doang, nggak ingat niat puasa. Begitu selesai subuh dia baru ingat. Astagfirullah, tadi malam ini nggak niat. Maka bagaimana puasa? Jelas saya. Kan nggak niat tadi, karena dia kelupaan. Siang baru ingat. Pendapat utama dalam mazhab Syafi'i dia tidak bisa puasa. Maka nanti selesai Lebaran dia wajib qadha. Tapi boleh makan nggak? Tetap nggak boleh makan. Oh ini sedihnya ini. Dia wajib imsak, wajib menahan diri dari makan, minum, nggak boleh melakukan perkara yang membatalkan puasa. Wajib imsak. Tapi juga tidak dikatakan puasa. Nanti dia wajib qadha. Berat ini ya. Berat ini. Maka dalam mazhab Syafi'i kan dalam masalah niat ini kita itu harus niat setiap malam. Karena setiap hari itu ibadah mustaqillah. Setiap hari itu ibadah sendiri. Hari pertama puasa, hari kedua puasa lain lagi, nggak ada hubungan dengan hari pertama dalam mazhab Syafi'i. Maka setiap malam harus niat. Malam ini niat puasa besok. Besok malam niat puasa untuk besoknya lagi dan begitu. Nggak sah kalau niatnya digabung di malam yang pertama. Di malam yang pertama niat apa? Nawaitu shauma syahr Ramadan kullah. Aku niat puasa bulan Ramadan seluruhnya nih. Dah, besok-besok enggak niat enggak sah dalam mazhab Syafi'i. Berbeda dalam mazhab Imam Malik. Imam Malik boleh niatnya itu cukup di awal Ramadan, besok-besok dia enggak wajib niat lagi. Kenapa? Karena Imam Malik mengatakan Ramadan itu ibadah yang satu. Antara hari pertama sampai hari ke-30 itu ibadah yang satu. Cukup niatnya berada di awal hari pertama dia puasa. Maka kita kan nggak boleh. Kalau lupa bagaimana? Di sini para ulama mengatakan kalau kita lupa, udah niat tadi pagi itu jam 7 baru ingat, tadi malam nggak niat, udah niat puasa. Karena kita di awal puasa itu disunnahkan. Di awal puasa kita disunahkan untuk niat sebulan penuh. Sunnah. Supaya apa? Nanti kalau di tengah hari, di tengah bulan Ramadan, puasa ke-5, ke-9, ke-10 kita lupa niat puasa yang kita niatkan sebulan penuh. Kan kita udah niat itu kan. Kita taklid kepada mazhab Imam Malik dan hari itu kita tetap puasa.
Tapi untuk lebih berhati-hati, nanti selesai Lebaran kita qadha lagi hari yang tadi. Karena sama aja, kita nggak ikut mazhab Imam Malik, nggak puasa pun tetap nggak boleh nggak boleh nih, nggak boleh apa-apa, wajib sama seperti orang yang puasa. Ini masalah yang berkaitan dengan masalah niat. Sebelum masuk ke perkara ke masalah berikutnya, rukun berikutnya, sampai sini jelas Pak? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada lanjut. Selanjutnya, rukun yang berikutnya untuk menjalankan ibadah puasa adalah wa tarku muftirin dzakiran muhtaran ghaira jahilin ma'dzurin. Kita itu yang kedua rukunnya adalah wajib meninggalkan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Wajib. Apapun bentuk, makan, minum, mendatangi istrinya, memasukkan sesuatu seperti nanti yang bakal kita sebutkan, apa saja yang bisa membatalkan, wajib. Tapi dalam keadaan apa? Zakiran, ingat. Berbeda kalau orang lupa makan, dia nggak apa-apa. Harus menjaga tidak mengerjakan dalam keadaan ingat. Muhtaron, tanpa paksaan. Kalau ada orang masak, ayo makan nih roti. Kalau nggak anak tembak, mbak tembak ya. Kita takut terpenuhi semua syaratnya, dia lebih besar, dia lebih kuat. Ini kira-kira kalau nggak diturutin beneran nembak. Kita nggak ada cara untuk menyelamatkan diri kecuali makan tadi. Makan rotinya, puasanya tidak batal. Kenapa? Karena memakannya bukan karena, tapi dipaksa. Tapi jangan dipaksa, paksa ya. Itu gantian, tengah hari gantian, itu yang nggak paksa, nggak bisa. Jadi menghindarkan perkara yang bisa membatalkan puasa dalam keadaan ingat, muhtaron, tanpa paksaan, ghaira jahilin ma'dzurin, dan dia bukan orang yang jahil, orang yang nggak tahu. Kalau dia jahil nggak tahu, dia nggak tahu kalau puasa itu makan bisa batal. Aneh nih. Ada orang gitu Pak? Ada. Orang yang nggak tahu kalau makan itu bisa membatalkan puasa, puasanya nggak batal. Tapi orang jahil yang bagaimana ini? Ini orang jahil yang ma'zur. Gak semua orang jahil bisa seperti ini. Yang dimaafkan kalau dia makan gak tahu kalau itu batalkan puasa, puasanya gak batal, adalah orang yang jahil atau bodohnya tadi, ma'zur, bodoh yang diuzurkan. Emang ada bodoh yang diuzurkan? Ada. Apa itu? Orang yang qaruba ahduhu bil Islam, baru masuk Islam. Selama ini dia nggak tahu-tahu, baru masuk Islam, langsung bulan Ramadan puasa, dia nggak tahu, dikira dia puasa, ya udah gitu-gitu ya, kumpul-kumpul baca Quran di masjid, makan nih. Karena dia nggak tahu, maka puasanya nggak batal. Kapan itu? Orang yang baru masuk Islam atau nasya'a ba'idan anil ulama. Dia tinggal di ruang lingkup yang jauh dari ulama. Tinggalnya di mana? Tengah hutan. Dari Papua tengah hutan lagi, nggak ada ulama, nggak ada siapa-siapa, nggak bisa belajar, nggak tahu, ma'zur. Tapi kalau yang tinggal di kampung 4, nggak tahu, nggak dimaafkan. Makan dia, puasa, ingat, cuman dia nggak tahu kalau makan batalkan puasa, puasanya tetap batal karena ketidaktahuan dia, tidak diuzurkan. Nah, yang dimaksud ulama di bab ini bukan harus kiai, bukan harus ustadz, bukan harus orang-orang yang sarjana agama, enggak. Yang dimaksud ulama di sini adalah orang yang mengetahui di bidang ini. Kalau di sini ada orang yang tahu kalau makan itu membatalkan puasa, jelas Pak. Dia tinggal di situ, maka dia nggak dimaafkan. Maka orang yang jahilnya itu ma'zur, dia bodohnya dimaafkan, adalah orang yang baru masuk Islam atau dia tinggal di satu tempat yang jauh dari orang yang mengetahui masalahnya. Itu baru dimaafkan. Maka rukun yang kedua untuk menamakan puasa, dia harus menghindarkan sesuatu yang bisa membatalkan puasa, menahan diri dari itu semua. Selanjutnya rukun yang ketiga adalah shaim, orangnya. Itu termasuk rukun puasa. Sekarang apa bedanya dengan sholat? Di sholat itu kan rukunnya 13, kemarin kita pernah bahas di sini atau di sana. Rukunnya 13, nggak ada salah satu rukun yang 13 itu orang yang sholat, nggak ada. Tapi di bab puasa kok salah satu rukunnya adalah orang yang puasa. Di mana perbedaannya? Bedanya kalau di bab sholat
itu kelihatan orang yang sedang sholat atau tidak sholat. Kira-kira bapak ini lagi sholat ya? Enggak tahu kita. Lah kalau ada orang sholat di sini, tahu dia itu sedang kelihatan orang yang sedang. Berbeda dengan puasa. Puasa itu enggak ada surahnya. Tadi siang kalau kita lagi kumpul bareng, kita nggak tahu ini puasa atau tidak, bulan yang puasa atau ini yang enggak. Kita nggak tahu. Maka disyaratkan rukunnya itu 3, salah satunya harus ada orangnya yang berpuasa. Karena puasa tidak ada suruhnya kecuali ada orang. Berbeda dengan sholat, nggak perlu penolong ngomong tahu kalau dia sedang sholat. Ada ada berdirinya sholat tuh, ada rukunnya dan semisal. Jelas Pak ya? Jadi ini rukun di dalam menjalankan puasa itu ada 3. Selanjutnya tadi kita bilang bahwa salah satu rukunnya puasa itu adalah meninggalkan ataupun menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Apa aja yang bisa membatalkan puasa? Yang bisa membatalkan puasa itu Pak, diantaranya adalah riddah. Apa riddah? Murtad. Kalau ada orang Islam dia puasa tengah hari daripada bulan puasa, dia keluar dari Islam, masuk agama lain, maka ketika itu puasanya langsung dihukum batal. Meskipun setelah itu dia langsung masuk Islam, masuk agama lain, nekatnya 5 menit, sudah dapat uang, dapat dia ngasih uang, balik lagi Islam, puasanya tetap batal. Begitu dia murtad, langsung dihukum batal puasa. Selanjutnya yang bisa membatalkan puasa adalah haid dan nifas. Jelas, ada orang puasa haid sekarang, batal puasa. Nifas, batal puasanya. Begitu juga wiladah, kalau ada perempuan melahirkan, tengah-tengah dia puasa, lagi hamil puasa, karena dia nggak dapat mudarat untuk dirinya dan anaknya, dia boleh puasa, boleh. Puasa dia, tengah-tengah puasa lahiran, batal puasa. Di antaranya juga yang bisa membatalkan puasa adalah junun, gila. Kalau ada orang puasa tiba-tiba gila, maka gimana? Batal puasa. Jelas Mas, batal. Tapi yang jadi masalah, kata ada kan istilah orang bilang al-junun funun. Gila itu bermacam-macam. Ada yang gila dunia, ya, ada yang gila mancing. Sekarang ini ada gila baru, ada gila skater. Ini biasanya yang ketawa-ketawa. Apa batal puasanya? Enggak. Yang dimaksud gila di sini adalah hilang akal. Gila yang huruf yang sering kita lihat ada orang gila itu, nah itu yang batal puasa. Adapun gila-gila, gila mancing, gila perempuan, ada kan? Nah itu enggak batal. Tapi jangan Pak. Selanjutnya, gila itu tadi pun walau lahdzatan, meskipun hanya sesaat. Sesaat hilang akal, gila dia. Sementara, habis itu waras lagi, tetap puasanya batal. Selanjutnya, karena kan kemarin itu kita bahas salah satu syarat sah puasa harus berakal. Maka kalau ada orang gila, meskipun sebentar puasanya langsung dihukumi batal. Maka jangan heran. Kalau di tengah bulan Ramadan nanti ada orang ini siang hari makan, padahal dia nggak anak kecil, sudah balik, bahkan udah bolak-balik ya kan? Bukan balik lagi, udah bolak-balik. Makan di tengah hari, husnuzon saja, barangkali sedang gila. Kenapa? Karena orang gila memang nggak wajib puasa. Selanjutnya, yang bisa membatalkan puasa berikutnya itu adalah wa igma. Apa igma? Igma itu kalau bahasa kita pingsan. Ada orang pingsan. Pingsan atau pingsan? Pingsan pakai ang. Pingsan ini orang, maka gimana hukum puasanya? Di masalah ini ada tafsir dia. Orang pingsan itu batal nggak puasanya? Itu ada tafsirnya. Di sana ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pingsan itu membatalkan puasa kalau amma jami'an nahar, puasanya full sepanjang hari. Kok puasa apa? Pingsannya full sepanjang hari, penuh satu harian dia pingsan. Gimana ini? Niat dia sekarang sahur,
belum terbit fajar, pingsan dia. Nggak tahu pingsan salah minum obat mungkin, atau terantuk sesuatu dia pingsan. Bangunnya kapan? Waktu terbenam matahari bangun, tinggal buka aja, batal puasa. Sebagian ulama mengatakan puasa untuk batal harus amma jami'un nahar. Berarti kalau dia hanya sebagian dari siang hari pingsan 2 jam, 3 jam, 4 jam, 6 jam, puasanya tidak batal. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan pingsan itu membatalkan puasa idza ta'adda bih. Kalau dia sengaja membuat dirinya pingsan, bisa buat diri pingsan sengaja. Kalau disengaja pingsannya batal. Dia sengaja diantukkan kepalanya misalnya, batal. Meskipun hanya sesaat, sejam doang, setengah jam doang, 10 menit doang, batal. Karena dilakukan dengan sengaja. Jelas Pak? Maka nggak dipandang penuh 1 hari atau tidak. Meskipun pingsannya penuh 1 hari, kalau dia nggak sengaja, puasanya tidak batal. Karena yang jadi tolak ukur sengaja atau tidak sengaja. Pendapat yang ketiga itu mengatakan untuk supaya pingsan itu membatalkan puasa, dia harus terpenuhi dua-duanya. Apa itu? Harus disengaja dan harus amma jami'un nahar. Penuh 1 hari itu dia pingsan. Wah, ini enak. Kalau dia sengaja tapi nggak penuh, sengaja dipingsankan dia, cuma 4 jam 5 jam bangun, nah nggak batal puasa. Atau penuh 1 hari tapi nggak disengaja, juga tidak batal. Karena supaya batal harus terkumpul dua-duanya, dia disengaja pingsannya dan juga penuh jami'un nahar. 1 harian penuh dia pingsan, itu baru batal. Jadi ada berapa pendapat dalam masalah pingsan membatalkan puasa atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i terjadi 3 perbedaan pendapat di kalangan para ulamanya. Manapun yang kita ikutin boleh. Semuanya bisa untuk diamalkan. Jangan ribut cuma gara-gara masalah pingsan. Di sana ada 3 pendapat yang semuanya boleh untuk diamalkan. Selanjutnya yang bisa membatalkan puasa juga adalah wasukur, mabuk. Bisa mabuk, bisa. Mabuk itu kan nggak harus dengan minum. Kalau minum ya batal karena minum. Bisa jadi dia mabuk karena menghirup sesuatu. Mabuk dia batal kalau mabuknya disengaja. Beda kalau mabuknya nggak disengaja, maka dia tidak batal. Di antaranya juga yang harus kita hindarkan ketika berpuasa supaya puasa kita nggak batal adalah wusulu ainin, sampainya sesuatu kepada jauh. Jauh itu kepada rongga yang ada di tubuh kita. Apapun yang masuk, nggak harus nasi. Orang kalau puasa itu korek-korek kuping sampai masuk dia ke lubang. Kan biasa sebagian orang itu kayak merasakan kenikmatan, ya enak, ya kering-kering sampai masuk ke rongganya, puasanya batal. Hati-hati. Apapun yang masuk. Kalau dia masuknya dari rongga, maka puasanya batal. Di antaranya juga yang bisa membatalkan puasa kalau dia kumur-kumur. Gimana hukum kumur-kumur ketika kita sedang puasa? Hukum berkumur ketika sedang puasa itu ada 3 tafsir. Terkadang kita kumur-kumur itu lil abas, untuk main-main, gak ada tujuan. Bukan untuk wudhu, bukan untuk bersihkan najis barangkali ada di mulut, enggak. Iseng aja kita ambil air, main-main di kumur-kumur. Lihat abas, untuk gak ada tujuan. Kumur-kumurnya. Maka kalau air tadi masuk ke dalam, sengaja atau tidak sengaja masuk ke dalam, main-main, masuk air nggak sengaja, batal puasa. Jelas Pak? Batal. Sengaja atau tidak sengaja? Karena dia berkumurnya lil abas, nggak ada tujuan, bukan untuk berwudu dan bukan juga untuk membersihkan najis, barangkali ada najis dalam mulut. Maka batal ketika air tadi masuk sengaja atau tidak sengaja. Yang kedua, terkadang orang wudu itu adalah li syai'in matlub, untuk perkara yang dituntut secara syariat, memang dianjurkan. Seperti apa? Wudu. Dia wudu ini sekarang. Berkumur kan ketika wudu kan? Kalau dia kumur-kumur ketika wudu,
ternyata airnya masuk. Itu bagaimana? Lihat. Kalau sengaja dimasukkan, batal. Sengaja ya, korupsi dia. Kan gak ada yang tahu. Makanya kalau seandainya orang itu dalam kehidupannya itu sama seperti dia sedang puasa. Ada atau nggak ada yang lihat, dia nggak berani minum. Ada atau nggak ada yang tahu, dia nggak berani korupsi. Saya kehidupan kita ini aman, nggak ada maling, nggak ada koruptor, nggak ada semua. Tapi masalahnya kehidupan puasa nggak dijalankan di aspek kehidupan kita sehari-hari. Nah tadi kalau dia berwudu, kumur-kumurnya karena wudu. Selama kumur-kumurnya itu adalah kumur-kumur yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga, dan masuknya air itu tidak bersangatan. Masuknya itu enggak, dia berkumurnya itu tidak mubalaghah, tidak dikuat-kuatkan, biasa aja, sekedar mendapatkan sunnah wudu aja. Maka bagaimana kalau ketelan tanpa disengaja, wudunya puasanya tidak batal. Jelas lah. Beda kalau dia bersangatan, mubalaghah, sampai kuat-kuat kenceng. Sekiranya kalau sekenceng ini ya biasanya orang bakal bablas kan gitu. Maka batal puasa. Meskipun dia berkumur untuk wudu dan masih wudu yang pertama, kedua dan ketiga. Kan sunnah 3 kali. Jelas lah. Kalau dia mubalaghah, batal kalau air tadi sampai. Tapi kalau kumur-kumurnya ini kumur-kumur yang keempat, yang kelima, kan nggak matlub. Maka sengaja nggak sengaja airnya masuk, ada mubalaghah atau tidak ada mubalaghah, bersangatan atau tidak, puasanya tetap batal. Jelas ya? Itu kalau berkumur di dalam berwudu. Selanjutnya yang ketiga, kalau dia berkumur adalah liizalatin najasah, untuk membersihkan najis. Mulutnya kena najis, dia berdarah, businya najis. Atau dia nggak sengaja tidur masuk teh cicak, mulutnya bukan, bau-bau ada teh cicaknya, wajib dibersihkan, wajib. Sekarang dia kan harus berkumur. Di sini kalau dia sengaja memasukkan air, jelas batal. Tapi kalau dia nggak sengaja masuknya, itu hukum puasanya tidak batal. Baik dia bersangatan berkumurnya atau tidak bersangatan, tetap tidak batal. Jadi hasilnya dalam masalah berkumur ketika berpuasa itu bisa membatalkan wudu atau tidak. Yang pertama, kalau sengaja memasukkan ke dalam rongga, kumur-kumur disengaja bablas, batal. Semuanya, mau karena wudu, membersihkan najis atau main-main, batal. Kalau disengaja masuk. Tapi kalau nggak disengaja masuknya, itu baru tafsil 3 tadi. Yang mana jenis kumur-kumur? Kalau lil abas karena main-main, batal, baik sengaja atau nggak sengaja, bersangatan atau nggak bersangatan. Kalau untuk bersihkan najis, maka gimana? Tidak batal, baik dia bersangatan atau tidak bersangatan, selama tidak sengaja tadi ya. Nah yang ketiga, kalau berkumurnya adalah untuk wudu, selama wudunya itu wudu yang kumur-kumur yang pertama, kedua atau ketiga, dan air kebablasan, kalau tidak bersangatan, puasanya tidak batal. Tapi kalau udah bersangatan, keras berkumurnya, atau ini di kumur-kumur yang keempat atau yang kelima, kalau dia masuk meskipun tidak sengaja, puasanya batal. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang bisa membatalkan puasa, itu kan salah satunya harus jangan sampai kemasukan sesuatu yang berongga. Ya, Pak. Di sini perlu hati-hati, khususnya bagi orang yang qada hajat di waktu siang, buang kotoran di waktu siang, BAB bahasa kita. Itu masuknya sesuatu itu tadi dari rongga, semua rongga, baik dari telinga masuk, atau dari mulut, atau dari hidung, atau mana lagi yang disebut rongga, dari kubul ataupun dubur. Dan termasuk daripada rongga adalah ihlil. Ihlil itu lubang keluarnya susu dari susu perempuan. Kan ada yang tempat keluarnya susu, itu juga rongga. Jadi kalau dimasukkan sesuatu dari situ, batal puasa. Tapi matanya ada lubangnya nggak? Ada. Bahkan kecil-kecil dulu kita tuh anak-anak tuh sering rumput itu kan dimasukkan, digoyang-goyang. Berarti kan ada rongganya. Nah, dalam hukum kita, dalam syariat,
mata ini ketika dimasukkan sesuatu dari mata batal nggak puasa? Puasa nggak batal. Kenapa? Karena di sini berbeda pendapat antara ilmu kedokteran dengan fuqaha. Fuqaha mengatakan telinga ini rongga, tapi mata ini bukan rongga. Maka kalau masukkan sesuatu dari telinga batal wudu. Tapi kalau masukkan dari mata wudu tidak batal. Masukkan sesuatu seperti apa tadi apa? Rumput, rambut dan semisalnya nggak batal. Tapi ilmu kedokteran kebalik. Mereka bilang telinga ini bukan rongga. Yang rongga itu ya ini, lubang yang ada di mata itu rongga. Dengan dalil apa? Coba kita celaan, masukkan celak di situ. Itu bisa terasa ada di tenggorokan kita itu. Ada terasa ada celak. Berarti itu rongga kata ilmu kedokteran. Kita mau ngambil yang mana? Fuqaha atau dokter? Kita pernah bilang segala sesuatu itu ikut kepada ahlinya. Dalam urusan berobat ikut dokter. Ya, dalam berobat, dalam menentukan hukum dalam syariat yang diikut fuqaha. Sama seperti apa? Ada dokter ahli jantung misalnya. Ahli jantung. Itu kan biasanya kuliahnya lebih mahal. Biayanya lebih mahal, belajarnya lebih sulit. Ahli bedah jantung. Yang satu cuma dokter gigi, sama-sama dokter. Nah kita kalau kita sakit jantung, datangnya ke siapa? Lebih percaya kepada dokter jantung. Kalau yang sakit gigi, baru percaya kepada dokter gigi. Jangan dibalik. Sakit gigi datang ke dokter jantung, dicangkok gigi kita. Atau kebalik. Sakit jantung datang ke dokter gigi, dicabut jantung kita. Lah dia biasanya mencabut-cabut gigi aja. Artinya datang kepada ahlinya. Meskipun berbeda pendapat antara kedokteran dengan fuqaha tentang rongga itu mata atau telinga, yang diikut siapa? Dalam masalah penentuan hukum yang diikut adalah pendapat fuqaha. Berarti kalau kita masukkan sesuatu dari telinga, batal puasa kita, bukan sebaliknya. Kalau dimasukkan dari mata, maka tidak batal. Jelas. Tadi kita bilang ini masalah wusulu ain, sampainya sesuatu ke dalam rongga banyak masalah di sini. Kita nggak bakal selesai di satu malam ini aja. Di antaranya juga kalau tadi kita bilang orang qada hajat, kan itu termasuk rongga itu kan. Jauh itu. Kubul dubur itu termasuk rongga. Itu ketika maaf cakapnya, kotorannya itu keluar. Tapi belum habis, belum jatuh. Masih nyangkut dia misalnya. Masih nyangkut di bawah. Habis itu putus di sini. Ini yang sisa masuk lagi ke dalam. Jelas Pak? Dia udah keluar ini, masuk lagi karena ditutup, dia naik lagi masuk, batal puasa. Karena memutus tuh pas di sini diputus. Jadi yang keluarnya jatuh, yang belum keluar biar dia terus di dalam. Adapun kalau dia sudah keluar, putus di sini. Nah ini sisanya kan masih ada yang udah keluar, masuk lagi ke dalam, puasanya batal. Tapi kapan itu batal? Kalau kita yakin tahu, ini tadi udah keluar ini masuk lagi, baru batal. Adapun kalau kita masuk lagi enggak ya? Ini udah keluar, kita nggak tahu, ragu, maka puasa tidak dihukumi batal. Di antaranya juga yang membatalkan puasa ketika masuknya sesuatu di bab ini adalah ketika ada orang apa ini? Tikam bahasa kita. Ditusuk pisau. Sekiranya sampai kepada rongganya, sampai ke perut. Itu batal enggak puasa? Kalau dia sampai ke rongga perut tadi, masuknya besi itu, sikil pisau itu tadi, itu juga membatalkan puasa. Kenapa? Karena sekarang dia sudah masuk di anggota batin, sudah masuk kepada jauh, sesuatu yang merongga, dan itu sudah masuk ke perut. Tapi kalau yang ditusuk pisau sini, tangannya dicucuk, kaki betisnya dicucuk, pahanya dicucuk, puasanya tidak batal, karena dia tidak dikatakan sebagai jauh ataupun rongga. Jelas kan? Ini masih ada waktu 10 menit. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Gimana atau kita lanjut pembahasannya? Insya Allah lanjut ya.
Kurang lebih ada 7 menit lagi. Nah, selanjutnya masih berkaitan dengan hal yang membatalkan puasa dengan sampainya sesuatu ke rongga tadi adalah seperti masalah kalau ada orang memasukkan kayu ke dalam dubur, itu juga membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia masuk sesuatu ke dalam rongga dari jalan dubur. Tapi yang dimaksud dengan ain sesuatu itu tadi harus perkara dunia. Masuk ke dalam rongga kita itu ain benda dunia. Beda kalau yang masuk benda surga. Mungkin tak? Mungkin. Banyak termasuk daripada karomah para wali yang sudah masyhur dan banyak terjadi di kalangan mereka. Mereka itu kalau baca Quran merasakan ada madu dalam mulut. Mereka baca Quran itu mereka merasakan ada madu, padahal mereka tidak makan madu. Ada di Tarim dulu seorang wali min auliyaillah, itu kalau dia baca Quran dia dapatin dalam mulutnya ada madu yang dimakan. Itu kan bukan benda dunia, dia nggak ada makan, tapi dengan karomah, sebab dia membaca Al-Quran, Allah berikan karomah itu tadi, dimakan sama dia. Dia puasanya tidak batal. Kenapa? Karena yang dimasukkan olehnya bukan benda dunia. Itu mimbabil karomah, maka puasanya tidak batal. Dan diantara juga yang perlu hati-hati adalah bagi orang yang merokok di bulan suci Ramadan. Itu bisa membatalkan puasa atau enggak itu rokok itu tadi, Mak. Di sini disebutkan kalau ada asal ain yang masuk ketika ngirup. Ada ain yang masuk, batal puasa. Tapi kalau enggak ada ain yang masuk ketika kita hirup itu tadi. Gini atau gimana bentuknya? Gini ya. Oh, pakai jentik. Maka bagaimana? Puasanya tidak batal. Nah sekarang ada nggak asal? Ada nggak airnya yang masuk? Ada. Maka kalau ada yang masuk, puasa kita dihukumi batal. Dari mana kita tahu ada airnya? Buktikan asap itu. Kalau kita taruh nih rokok itu tadi, asapnya itu kita biarkan di atas kertas, itu bisa nggak merubah warna kertas tadi yang putih jadi kotor? Berarti ada airnya di asapnya kita. Maka kalau dia sampai masuk ke dalam rongga, puasa kita dihukumi batal. Di antaranya juga yang bisa membatalkan puasa itu adalah al-istiqa. Apa al-istiqa? Menyengaja, menuntut muntah. Beda kalau ghalabatul qaid. Yang nggak disengaja sama dia, tapi dia mual. Sebagian orang kalau lihat sesuatu yang bau, yang kotor, mual, muntah dia. Kalau orang puasa muntah tanpa keinginan dia, nggak sengaja, maka puasanya nggak batal. Yang batal itu kalau kita sengaja al-istiqa, memohon, mencari, menuntut supaya kita muntah. Tahu kita kalau nyium bau ini muntah, sama dia puasa dicium-cium, mual, muntah, batal puasa. Atau sama dia di soblok-soblok sampai enggak, tapi jangan sampai masuk ke rongga. Kalau masuk ke rongga batalnya karena masuknya sesuatu. Ini enggak, hanya sampai sini aja dalam dikit-dikit, belum masuk ke rongga. Mual dia, muntah, puasanya juga batal. Maka jangan sampai dia menuntut untuk muntah. Di antaranya juga ketika kita istinja. Hati-hati ketika istinja, khususnya daripada BAB. Itu kan ketika kita istinja, itu ada bagian dubur itu yang harus dibersihkan di sini. Ada kerutan-kerutan itu harus dibersihkan. Maka banyak orang tersalah. Ketika Nabi dulu satu riwayat melewati 2 kuburan, kemudian kata Nabi 2 penghuni kubur itu sedang disiksa. Sahabat nanya apa kesalahannya, yang satu karena menggibah, dan satu lain disebutkan karena ngadu domba. Nah yang satu lagi itu dikarenakan tidak bersihnya dia ketika beristinja. Maka istinja itu perlu hati-hati, khususnya ketika kita istinja dari buang air besar, itu ada di dubur kita tuh yang dia tuh berkerut. Harus dibersihkan dengan jari. Kenapa? Karena terkadang di kerutan itu tadi itu masih ada kotoran-kotoran yang menempel di sana.
maka kita kemudian istinja nggak bersih, nggak benar. Sholatnya bawa najis. Karena sholat bawa najis, maka sholatnya tidak sah. Nah, tadi ketika istinja kan harus membersihkan pinggiran-pinggiran di kerutan tadi. Jarinya nggak sengaja masuk ke rongga tadi, batal puasa. Maka khusus hati-hati. Bukan nggak boleh buang air besar kalau puasa. Malah haram kita kalau menahan, sementara kita yakin bisa mudorot kalau menahannya tadi, haram. Kita harus BAB. Cuman perlu hati-hati. Maka untuk menjaga, lebih baik kalau mau buang hajat itu dilakukan ketika malam atau sebelum terbitnya fajar. Sehingga bebas mau sebersih apa, mau dengan cara apa, tetap tidak membatalkan puasa. Di antaranya juga yang membatalkan puasa itu adalah al-istimna. Apa al-istimna? Menyengaja keluarnya mani. Kalau ada orang puasa, tidur, mimpi basah. Bangun-bangun dia mimpi basah. Batal puasanya? Puasa nggak batal. Karena nggak ada syarat puasa itu harus suci, nggak junub, nggak ada. Tapi kalau disengaja sama dia, istimna, dikeluarkan dengan sengaja, dengan apapun caranya, ya dengan tangan atau dengan istrinya atau dengan apa, kalau disengaja dikeluarkan maninya, puasanya batal. Termasuk diantaranya itu apa? Kalau ada orang modelnya, ini orang kena penyakit, dia kalau lihat perempuan buka aurat atau lihat bagian tertentu dari perempuan, dia tahu kebiasaan dirinya itu keluar mani. Misal ada orang kena penyakit seperti ini, nggak bisa lihat sesuatu yang terbuka sedikit langsung keluar. Disengaja sama dia. Dia tahu kebiasaan dirinya kalau lihat itu keluar, sama dia dilihat, batal puasa. Beda kalau orang yang nggak terbiasa seperti itu, tiba-tiba ngelihat keluar nggak disengaja, maka puasanya tidak batal. Nah, dalam perkara yang membatalkan puasa ini masih banyak lagi hal-hal yang berkaitan di dalamnya. Insya Allah akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.